Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Pagi ini saya dalam perjalanan ke Semarang. Saya start dari Bandung, dari daerah Pasir. Nah, saya memang mau kembali ke Semarang setelah ada acara di Bandung. Tapi hari ini saya tidak sendiri. Kalau kemarin waktu dari Semarang saya memang riding sendirian, dan hari ini saya ditemani istri. Karena memang kebetulan waktu itu dia sudah lebih dahulu ke Bandungnya. Saya nyusul, saya juga sekalian coba riding sendirian dari Semarang ke Bandung. Tapi alhamdulillah akhirnya pagi ini kita pulang berdua. Nah, gimana rasanya riding cukup jauh sendirian, nanti saya ceritakan. Tapi mungkin banyak teman-teman yang jauh lebih pengalaman yang riding sendirian jauh lebih jauh. Mungkin bisa dibagi, bisa sharing pengalamannya. Nah, rute pagi ini rencananya kita dari Bandung naik ke arah Lembang, kemudian melewati Ciater, turun ke Subang. Cuma nanti kita akan menuju ke jalan raya Bandung Cirebon itu tidak melalui Cimalaka, tapi kita akan melalui Cikamurang. Dari Subang, Cikamurang, kemudian tembus ke jalan raya Bandung Cirebon. Kalau bicara soal riding jarak jauh sendirian, ya berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya sih enjoy aja. Tapi memang kalau berdua atau ada temannya yang lain lagi mungkin lebih rame ya, karena kan kita bisa ngobrol melalui intercom. Nah, juga kalau ada apa-apa memang kita bisa saling bantu. Tapi memang kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang kalau touring itu lebih dalam jumlah dikit. Saya tidak enjoy kalau dalam jumlah banyak ya. Tapi mungkin teman-teman juga punya pendapat beda. Memang semua orang punya kesenangan masing-masing. Mungkin bagi banyak orang juga ya, kebanyakan ada yang suka bingung ya sama orang-orang yang seperti kita yang suka berpetualang naik motor atau naik sepeda. Kenapa sih harus capek-capek pergi jarak jauh dengan hanya naik motor atau naik sepeda, atau mungkin ada yang jalan kali ya. Nah, itu masalahnya hobi ya, petualangan. Jadi kesenangan atau hobi masing-masing orang itu tidak bisa sama. Bagi orang lain itu menyusahkan, tapi bagi orang lain menyenangkan. Ya itulah, itu namanya perbedaan. Tapi ya kita hormati saja perbedaan itu. Nah, kalau bicara soal umur, ada yang bilang kamu udah ketuaan untuk berpetualang. Ada yang bilang enggak juga. Bagi saya itu umur tuh hanya angka aja, bukan batasan kita melakukan sesuatu, asal kita tahu batasnya. Kalau kita capek ya harus istirahat, kalau kita tidak mampu ya jangan dilakukan. Yang penting jangan memaksakan diri. Nah, kita sampai di pintu masuk Gunung Tangkuban Parahu. Kita foto dulu sebentar ya, karena kita memang nggak naik. Oke lah, kita lanjut perjalanan. Kita turun terus ke arah Ciater. Ini jalannya kebetulan akan turun terus sampai ke Jalan Caga. Oke, kembali ke soal touring jarak jauh. Sebenarnya jadi kita tuh harus tahu kemampuan kita. Kalau memang kita harus istirahat ya kita istirahat. Nah, saya mencoba ngerti kemampuan saya dengan istri. Kita berdua itu selalu rutin berhenti setiap sekitar 40-50 kilo. Kita berhenti 10 menit, kita istirahat, lalu kita jalan lagi. Itu udah seger. Nah, kemudian kalau sore kita pasti akan cari hotel gitu ya. Kita menghindari jalan malam selain demi keamanan. Terus kemudian juga kita butuh waktu untuk istirahat. Untuk teman-teman yang akan touring berkelompok, nah itu sebaiknya sebelum touring harus ada kesepakatan gimana waktu atau dimana istirahatnya atau caranya, karena masing-masing kelompok akan berbeda. Ada yang jauh sekali baru istirahat, ada yang tinggal tidak perlu menunggu tapi nanti
ada tempat untuk grouping lagi. Jadi harus kesepakatan. Nah, untuk touring yang berdua dengan pasangan ini yang kita harus lebih hati-hati, karena kan kita mungkin lebih kuat daripada pasangan kita. Ini harus disepakati. Ini kan perjalanan memang jalan-jalan ya, bukan bukan yang mengejar suatu target. Kecuali kita memang ada buru-buru ya untuk mengejar target. Tapi kalau memang jalan-jalan ya kita santai aja. Memang basically kita sepakat tiap berapa kilo nih mau berhenti. Tapi kalau sebelum batas itu salah satu kita atau pasangan kita sudah capek, ingin berhenti atau jenuh, ya kita berhenti. Sebaiknya jangan dipaksakan karena perjalanan itu panjang. Jangan sampai di perjalanan itu membuat salah satu menjadi jenuh dan capek. Nanti hawanya nggak enak jadinya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Jalan Caga. Kita ketemu pertigaan Tugu Nanas. Kita harus belok kiri yang ke arah Subang. Nah, ini dia. Nah, yang lurus itu yang ke kanan itu jalan yang menuju ke Cimalaka atau ke Sumedang. Jadi ini kalau mau ke Cikamurang, kita memang harus ke Subang dulu. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk Subang. Kota Subang ini sebenarnya merupakan ibu kota dari Kabupaten Subang yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas kurang lebih sekitar 58,97 km persegi. Sebenarnya Kota Subang ini juga merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Subang. Nah, kalau kita sudah masuk Kota Subang, kita lurus saja. Kita nanti cari belokan ke kanan yang ke arah Cikamurang. Kalau kita lihat di Google Map sangat jelas, atau teman-teman juga bisa tanya ke penduduk setempat. Mereka dengan welcome akan menjelaskan. Saya kemarin juga sempat tanya untuk memastikan arahnya ternyata benar. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke Jalan Raya Subang Cikamurang. Jarak dari dari Kota Subang sampai ke Jalan Raya Bandung Cirebon itu kurang lebih sekitar 65 km. Sebagian besar Jalan Raya Subang ke Cikamurang lurus terus. Awal masuk jalan tembus Subang Cikamurang, jalannya masih banyak yang belok-belok, tapi begitu masuk ke satu daerah itu namanya jalan lurus, benar-benar panjang sampai melewati gerbang tol Cikedung. Kita nikmatin aja perjalanan ini meski jalannya lurus terus. Tapi emang agak susah nih, kali ini kita nggak bawa intercom, jadi ngobrolnya agak susah nih. Saya dengan istri juga harus teriak-teriak. Kalau pakai intercom enaknya kan kita bisa ngobrol terus. Setelah melewati jalan yang lurus, akhirnya kita sampai juga ke gerbang tol Cikedung. Ini kayaknya akses untuk menuju ke Cipali, dan banyak bis yang keluar masuk sini, dan mereka ada yang berhenti ke rest area. Di sini banyak rest area untuk para penumpang bis. Oke, nah ini dia. Saya nggak tahu kenapa yang tadinya sebelumnya jalannya bagus, cor, aspal mulus, tiba-tiba masuk ke daerah jalannya hancur, banyak kubangan dan jaraknya cukup lumayan jauh. Aduh, sayang sekali ya. Dan jalan ini sebenarnya sangat membantu untuk akses untuk jalan tembus dari Subang ke arah Cirebon atau jalan ke arah Sumedang. Karena kalau lewat Cimalaka itu aksesnya ya ada juga, tapi ini sebenarnya bagus jalannya, tapi sayang gitu. Ya, semoga saja segera pemerintah daerah setempat bisa memperbaiki jalan ini. Karena kalau melihat yang lewat, yang banyak kendaraan umum, kendaraan besar, berarti ekonomi jalan di sini. Sayang, semoga aja ya. Nah, untuk sementara ini kita nikmati saja perjalanannya biar lengkap. Ada jalan mulus, ada yang hancur. Kita syukuri, alhamdulillah.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ke Jalan Raya Cirebon Bandung. Jalannya kembali mulus lagi. Nah, jarak menuju ke Cirebon masih kira-kira kurang sekitar 50 km lagi. Dan alhamdulillah akhirnya kita masuk ke Cirebon, kota Cirebon. Nah, kita cuma mampir sebentar, kita makan biasa, mampir lagi empal gentong, tapi kita tidak filmkan. Nah, kita langsung menuju Pantura. Akhirnya kita lewat Pantura, jalur paling fenomenal. Oke, sebenarnya jalannya nggak rame nih, alhamdulillah enak, sejuk, udaranya pas, tidak panas, kemudian jalannya juga mulus, nggak rame, jadi ya kita tenang nyetirnya. Saya nggak ngebut, ya nggak kenceng-kenceng lah, mungkin dibanding yang kenceng saya mungkin nggak kenceng, saya paling maksimal 75, santai aja. Kemudian terus akhirnya kita sampai ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Nah, ini kita masuk ke lewati sungai apa ya, mungkin teman-teman ada yang tahu nama sungai ini. Ini kita masuk, akhirnya kita masuk ke Jawa Tengah. Jarak dari Cirebon ke Semarang kurang lebih sekitar 230 km. Saya belum tahu akan saya tempuh langsung sampai Semarang atau mungkin menginap di salah satu kota di Jawa Tengah. Ya, kita lihat nanti sore saja. Akhirnya sekitar jam 6 sore kita sampai di kota Pekalongan. Tadinya kita punya keinginan mau kita terusin aja sampai Semarang malam ini, meskipun nyampainya malam ya. Tapi setelah ngelihat langit di depan itu banyak petir, akhirnya ragu juga. Daripada nanti di tengah perjalanan di dalam hutan hujan deras, aduh, jadi masalah. Oke, akhirnya kita sepakat kita nginap dulu di kota Pekalongan. Nah, kita putusin kita nginap di Redors Syariah. Selamat pagi, akhirnya kita lanjut ke Semarang pagi ini. Saya sih belum sarapan, tapi nanti kita coba cari di jalan. Nah, ini dia hotel kita. Semalam kita tidur di sini, cukup nyaman. Yang penting saya bisa tidur pulas, badan segar. Kita lanjut. Oke, kita jalan ke Semarang sambil cari-cari sarapan. Sebenarnya sih saya ingin cari tauco, tapi nggak tahu nanti kita bisa nemu apa enggak. Jarak dari Pekalongan ke Semarang kurang lebih sekitar 95 km. Tapi kita akan melalui Kota Batang. Kota Batang sih posisinya bersebelahan dengan Pekalongan. Kemudian nanti kita juga akan lewat Alas Roban. Kemudian ada beberapa kota lagi sebelum masuk ke Semarang. Nah, ini dia kota Pekalongan di pagi hari. Cukup ramai karena ini memang jalan provinsi. Jadi truk bus masuk kota, tidak ada jalan lingkar luar. Udah jalan belum nemu juga yang cocok buat kita. Kita pinginnya tahu tuh kok yang nggak nemu ya. Tapi akhirnya ada tempat yang cukup cocok nih kayaknya. Makan pecel di pagi hari, kayak nikmatnya. Oke, kita parkir dulu di parkiran Sahabat Petualang. Kita sarapan dulu di Pekalongan. Kita makan pecel, bumbunya enak, tempatnya sederhana tapi enak bumbunya. Oke, kita lanjut, nanti kita lihat, kita lanjut perjalanan sampai Semarang. Oke, makan dulu. Sudah kenyang, langsung gas ke Semarang.
Oh, macet juga nih. Semoga cuma traffic light ya. Nah, ternyata ada kelompok petualang. Motor mereka cukup banyak, tapi mereka motornya di towing. Biasanya memang begitu. Ada sebagian petualang yang mereka ingin riding di suatu tempat, tapi tidak dimulai dari titik nolnya, tidak dimulai dari kotanya. Akhirnya motor-motor tersebut di towing dulu, dikirim dulu ke daerah tertentu. Nanti baru mereka akan lanjut mulai dari kota tersebut sampai ya mana dari, dan pulangnya bisa juga di towing lagi. Karena memang mereka itu waktunya terbatas, tapi ingin riding di daerah tertentu. Nah, ini tip buat teman-teman yang sedang riding lalu mau nyalip kendaraan tinggi seperti truk atau bus. Sebaiknya langsung ngebel atau wajib langsung ngebel supaya mereka tahu di sekitar kendaraan mereka atau di depan itu ada kita. Karena mereka itu memang kendaraannya posisinya tinggi, jadi sering tidak bisa melihat kendaraan yang pendek, yang apalagi motor seperti kita. Nah, dan ada beberapa kendaraan memang sering ada posisi yang namanya blind spot. Di beberapa posisi yang yang sukar untuk melihat posisi kendaraan lainnya yang lebih pendek. Nah, buat teman-teman yang nyalip khususnya kendaraan tinggi, khususnya truk, bus, atau apalagi trailer, wajib harus ngebel supaya mereka tahu. Seperti yang tadi yang saya lakukan, saya nyalip truk, kemudian saya bel, langsung truknya pelan, menjaga jarak untuk bisa mereka tahu posisi kita di mana. Kemudian juga kalau mereka ngerem juga masih ada jarak aman untuk rem mereka. Nah, ini kita sekarang sudah sampai di Alas Roban. Sekarang saya mau lewat Alas Roban yang rute yang kedua, yang shortcut, tidak masuk ke hutan. Jalur ini turunan nah kita dari Pakalongan berarti akan turunan cukup curam. Saya nggak tahu nanti di video bisa kelihatan curam apa tidak, tapi yang melewati pasti akan merasakan baik nanjak atau turun cukup curam. Kita hati-hati memang karena memang turunannya cukup ya tajam nih. Saya sih kalau turun sering hati-hati kalau pakai motor matic. Jadi kan sering ada cerita kalau motor matic begini. Saya belajar dari pengalaman beberapa di YouTube juga ada diajarin kalau pakai motor matic sebaiknya remnya jangan dipegang, ditarik bersamaan terlalu lama. Sebaiknya gantian, rem kiri, yang rem depan, rem belakang, kiri kanan, kiri gantian, pakai jeda supaya remnya tidak panas bersamaan, ada salah satu gantian. Kemudian juga jangan dilepas total gasnya, ada gas sedikit karena itu ada engine brake-nya. Oke, sekarang kita sudah sampai ketemu dengan jalur yang lama, nah itu yang sisi kanan itu jalur yang menuju ke jalur lama yang melewati hutan. Oke, kayaknya sudah waktunya untuk istirahat. Kita mampir dulu ke Indomaret, sahabat petualang, sambil cari dinginnya AC, ngadem bentar, sama makan buah. Udah cukup istirahatnya, badan udah segar, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke Kabupaten Kendal. Nah, itu dia kelihatan kan jembatan Kalikuto yang menghubungkan Kabupaten Batang dengan Kendal. Oke, kita masuk ke Kendal. Nah, ini dia kota Kendal. Kota udah nggak jauh nih ya, kira mungkin sekitar 40 kilo kali atau lebih dikit lah, kurang lebihnya sampai Semarang. Nah, akhirnya alhamdulillah kita masuk Semarang, meskipun masih di pinggir, tapi nggak lama lagi kita masuk ke kota Semarang. Alhamdulillah akhirnya masuk juga kota Semarang. Kayaknya udah nggak sabar pingin tiduran.
Nah memang inilah petualangan. Jadi memang jaraknya cukup jauh, ratusan kilometer, tapi alhamdulillah kalau kita bisa nikmatin, kita suka, ya menjadi nikmat. Tapi kalau enggak, apapun memang tidak enak. Nah akhirnya kita sampai juga ke Lawang Sewu, ikon kota Semarang. Akhirnya sampai di sini dulu petualangan kami. Kita jumpa lagi di next petualangan. Ingat teman-teman, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Buang sampah di tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.